Sehat ya. Baiklah, kita akan kembali pada sesi diskusi malam ini. Pada kesempatan malam ini, kita akan membahas mengenai teknik review buku dalam menyongsong gerakan literasi sekolah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber. Beliau adalah Ibu Lilis Sumarni MPD, beliau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Baiklah, supaya tidak memakan banyak waktu, bentar lagi akan saya berikan mic ini untuk pada narasumber untuk memberikan materinya. Mungkin akan saya berikan waktunya sekitar 15 menit Bu ya untuk memberikan pemaparan materinya. Nanti kita akan diteruskan dengan tanya jawab. Baiklah Bapak-Bapak, Bu semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Ibu narasumber. Pada Ibu Lilis, waktunya saya persilahkan. Baiklah, Pak Pepi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak, selamat bergabung di dalam acara diskusi pada kesempatan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada host dan moderator yang telah mengatur jalannya diskusi pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada partisipan yang telah gabung di room ini, dan tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada instruktur Pak Aris Firman dan Miss Judy yang selalu hadir mengarahkan kami dalam melakukan diskusi ini. Pada kesempatan ini, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh moderator tadi, bahwa saya sebagai narasumber pada kesempatan ini akan membawakan tema yang berjudul Teknik Review Buku dalam Menyongsong Gerakan Literasi Sekolah. Baiklah, Ibu dan Bapak, sebelum saya memaparkan teknik review buku dalam menyongsong gerakan literasi sekolah, barangkali saya akan sedikit memberikan gambaran mengapa kita harus berliterasi. Dahulu, literasi dianalogikan sebagai membaca dan menulis. Ibu dan Bapak, sebelumnya literasi itu memang sudah ada dari zaman dulu. Ini terbukti adanya moto bahwa ada moto buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Itu merupakan bukti bahwa kita sudah berliterasi sejak dulu kala. Searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, literasi berkembang pesat. Tidak hanya kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi berkembang di berbagai muatan pelajaran. Maka muncullah literasi sains, literasi bahasa, matematika, budaya, dan lingkungan sosial. Searah dengan perkembangan literasi yang begitu pesat, namun berbanding terbalik dengan budaya literatnya. Jadi bangsa kita, siswa kita, ini terbukti dengan adanya berbagai penelitian di bidang akademik, baik itu menurut PISA, menurut penelitian para ahli, bahwa literasi kita, Indonesia, ranking kedua dari belakang dari negara-negara yang sudah maju, yang sudah berkembang. Contohnya, di sekolah-sekolah sering kita melihat siswa yang membuang sampah sembarangan. Padahal siswa tersebut itu sudah bisa membaca, sudah bisa menulis ketika ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Tetapi anehnya banyak siswa yang masih membuang sampah sembarangan, baik itu di bawah meja, di halaman, atau di lingkungan sekolah lainnya.
Nah, berarti siswa kita itu belum mempunyai jiwa yang literat. Nah, ini yang sedang dibenahi oleh pemerintah agar siswa kita tumbuh bangsa yang literat, yaitu melalui gerakan literasi sekolah. Nah, itu barangkali contohnya kenapa kita harus berliterasi. Kemudian di dalam literasi itu ada pembiasaan, ada pengembangan, dan ada integrasi dengan pembelajaran. Kalau pembiasaan itu membaca buku 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, ketika anak itu sudah selesai membaca buku, maka ditindaklanjuti dengan mereview buku. Maka perlu diberi gambaran kepada semua pihak bagaimana sih teknik mereview buku. Maka pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai teknik review buku. Nah, teknik review buku ini diawali dengan membangun literasi sekolah, ya, membangun literasi sekolah. Jadi strategi membangun literasi sekolah di sini bisa mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, mengupayakan lingkungan sosial dan efektif, mengupayakan warga sekolah mendukung sebagai lingkungan akademik yang literat. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi ini mulai dari pengadaan pojok baca, lorong baca, saung baca, kemudian ada duta baca, kemudian ada readathon 42 menit dilakukan membaca bersama-sama dengan warga sekolah. Itu merupakan mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Kemudian lingkungan sosial juga. Mengupayakan warga sekolah mendukung sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Nah, itu barangkali diawali membangun literasi itu dengan mengkondisikan lingkungan. Selain itu, ketika anak berliterasi itu selalu berhadapan dengan buku, maka anak perlu diberitahu bagaimana cara memperlakukan buku yang baik. Jadi di sini ada membangun adab terhadap buku. Baik itu cara memperlakukan buku, cara membuka buku, kemudian cara membawa buku dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam gerakan literasi sekolah. Contohnya di sini cara membuka buku, acungkan telunjuknya dari atas ke bawah baru dibuka. Kemudian tidak diperkenankan dilipat karena buku itu ada 2 visualisasi. Ada gambar, ada cerita gitu. Jadi biarkan antara gambar dengan cerita saling keterkaitan dan bisa dilihat secara bersama-sama oleh anak. Jadi ketika membaca buku juga membacakan cerita, membacakan materi pelajaran, maka tidak diperkenankan untuk melipat buku. Selanjutnya di sini ada contoh jurnal membaca, ya. Jadi ketika anak sudah selesai membaca buku, maka anak mereview. Nah, ini untuk namanya ditulis di sini, kemudian ada judul buku tulis di sini, tokoh ceritanya di sini, latar ceritanya, kemudian pengarangnya di sini. Nah, ini untuk bagian awal cerita. Ini tengah cerita dan ini akhir cerita. Misalnya contoh ini Dayang Sumbi ya, judulnya di sini misalnya Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Tokoh ceritanya ada Dayang Sumbi, ada Sangkuriang. Latar ceritanya di mana? Di tataran Jawa Barat. Misalnya di awal ceritanya dimulai dari si putri dibuang ke hutan oleh raja. Kemudian di tengah ceritanya ketika misalnya si Sangkuriang berburu dengan si Tumang ke hutan sehingga si Tumang disembelih misalnya sama Sangkuriang. Kemudian di akhir ceritanya Sangkuriang marah karena tidak terlaksana keinginannya sehingga menendang perahunya dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu ini di bagian akhirnya. Itu barangkali untuk jurnal membaca.
Kemudian ada jurnal membaca yang kedua, ini anak atau siswa menganalisis persamaan dan perbedaan tokoh. Di sini ada perbedaan tokoh ke satu, kemudian tokoh kedua. Persamaannya apa sih? Cari persamaannya. Misalnya tokoh ke satu ini Dayang Sumbi. Perbedaannya kalau Dayang Sumbi perempuan gitu. Yang kedua tokoh cerita Sangkuriang, laki-laki, persamaannya apa? Sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama tokoh yang protagonis, bukan tokoh antagonis misalnya. Selanjutnya ini ada contoh jurnal membaca menganalisis ciri-ciri tokoh. Ini ada fisik, ciri fisiknya, ada sifatnya. Jadi kalau Dayang Sumbi dianalisis fisiknya seperti apa? Oh, tinggi semampai, cantik, rambutnya panjang, misalnya hidungnya mancung, itu fisiknya. Kemudian kalau Sangkuriang tinggi besar, kekar, rambutnya keriting, gondrong dan lain sebagainya misalnya ya. Menurut analisis kita. Sifatnya seperti apa sih Dayang Sumbi? Ini cantik, keibuan, misalnya ramah dan lain sebagainya. Kalau Sangkuriang misalnya sakti, gitu ya, sifatnya itu jujur dan lain sebagainya. Ini dianalisis berdasarkan sifat. Untuk selanjutnya, contoh jurnal membaca apa yang dikatakan sang tokoh, ya. Judul bukunya ditulis di sini, nama tokohnya di sini ditulis, kemudian kutipan. Ketika di dalam buku ini ada kutipan yang disukai oleh anak si pembaca, maka itu boleh dikutip. Misalnya contoh begini. Ketika Dayang Sumbi sedang merenda, sedang menenun di hutan, tiba-tiba teropongnya jatuh, maka si Dayang Sumbi mengeluarkan kalimat atau ucapan seperti ini. Jika perempuan aku jadikan saudara, jika laki-laki aku jadikan suami. Nah, si anak itu senang dengan kalimat itu, maka boleh dikutip di sini, di kutipan ke-1. Si anak itu mengeluarkan deskripsi alasannya, aku suka ini karena misalnya untuk menambah persahabatan dan lain sebagainya. Jadi alasannya juga di sini. Bagaimana si siswa itu jika kutipannya lebih dari 1, 2, 3, 4. Silahkan saja selama anak itu menyukai kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ceria itu, maka ditulis di kutipan. Maka muncul ada kutipan 2, alasannya apa, kutipan 3, alasannya apa, kutipan 4, alasannya apa, dan seterusnya. Itu barangkali. Untuk selanjutnya ini teknik mereview menggunakan fishbone Oshikawa, artinya ini tulang ikan. Di mana siswa mereview setelah membaca buku ini, untuk hikmahnya ditulis di sini, di bagian kepalanya. Untuk ekornya ditulis judul, penulis, dan penerbit. Kemudian di sini di tulang ikannya itu menggunakan 5W1H. When, where, who, what, why, dan how. Untuk when, ini musim, ketika, saat, tanggal, bulan, ini tulis di sini. Untuk where, di mana sih kejadian si cerita tersebut? Ya, latarnya di mana, tempat kejadiannya di mana. Gitu. Kemudian untuk who, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, tulis di sini. Kemudian what, kejadian-kejadian apa kira-kira. Jadi di sini ada beberapa kejadian. 1, kejadian teropongnya jatuh. 2, kejadian berburu. 3, kejadian si tumang. 4, kejadian pertemuan antara si Sangkuriang dengan Dayang Sumbi dan lain sebagainya, sampai kejadian di akhir, misalnya Sangkuriang menendang perahunya. Kemudian mengapa itu terjadi? Mengapa si Sangkuriang sampai menendang perahunya? Ceritakan kronologisnya di sini. Bagaimana tokoh melakukan hal tersebut? Jadi kenapa sih tokoh itu sampai melakukan hal tersebut? Kenapa Sangkuriang sampai mencintai ibunya dan lain sebagainya? Itu tulis di sini. Untuk selanjutnya ini adalah contoh fishbone hasil dari siswa ya, contohnya. Untuk selanjutnya adalah teknik review AIH. Jadi AIH itu singkatan dari A-nya alasan, I-nya isi buku yang menarik, H-nya hikmah.
Jadi alasan kenapa anak itu memilih buku bisa tertarik dengan warnanya, dengan judulnya, atau dengan isinya. Jadi bisa ditulis di sini. Kemudian isi yang menarik di sini, kemudian pesan moralnya tulis di bagian H. Ini merupakan teknik menulis review paragraf AI. Untuk selanjutnya ini contoh deskripsi model AI, ya. Data dan foto peserta dan identitas ada di buku ini. Ini alasannya, ini isi bukunya, dan ini hikmahnya, gitu ya. Selanjutnya ini teknik menulis review model YChat. Di sini YChat ini learning ini ditulis hikmahnya, kemudian apa yang terlihat, ini apa yang terdengar. Kalau yang terlihat misalnya ketika anak itu di dalam buku ada tokoh kakek, ada tokoh ibu, ada gambar apel, ada gambar burung dan lain sebagainya, itu tulis di sini. Apakah yang tersurat saja yang tertulis di sini? Yang tersirat juga ditulis di sini. Contoh ketika anak membaca kalimat di tengah hamparan sawah yang menguning. Padahal tidak ada gambarnya sawah yang menguning, tetapi ada kalimat itu. Artinya ini kan bisa dibayangkan bahwa anak itu bisa melihat gambar sawah yang menguning. Jadi boleh ditulis di sini. Kalau di sini bagian yang terdengar. Kalau yang terdengar misalnya di cerita itu ada suara petir yang menggelegar, jedar, jedar, jedar misalnya. Atau di tengah malam yang sunyi terdengar batuk kakek, oh, 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 dan lain sebagainya. Jadi bisa ditulis di sini. Ya, ini adalah model dari YChat. Untuk selanjutnya ini YChat ini, nah apa yang telah dipaparkan tadi sama saya, di sini ada hikmah, ada yang terdengar, ada yang terlihat. Selanjutnya ini model YChat yang ditulis oleh siswa SMP ya dari Cicalengka Kabupaten Bandung ini. Dan selanjutnya ini adalah model YChat. Barangkali paparan dari saya tentang teknik review buku ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pada sehat ya. Baiklah, kita akan kembali pada sesi diskusi malam ini. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai teknik review buku dalam menyongsong gerakan literasi sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber. Beliau adalah Ibu Lilis Sumarni MPD, beliau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Baiklah, supaya tidak memakan banyak waktu, bentar lagi akan saya berikan mic ini untuk pada narasumber untuk memberikan materinya. Mungkin akan saya berikan waktunya sekitar 15 menit Bu ya untuk memberikan pemaparan materinya. Nanti kita akan diteruskan dengan tanya jawab. Baiklah Bapak-Bapak, Bu semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Ibu narasumber. Pada Ibu Lilis, waktunya saya persilahkan. Terima kasih Pak Pepi atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semua, selamat bergabung di acara diskusi pada malam ini. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Moderator bahwa saya sebagai narasumber Lilis Sumarni, pada kesempatan ini saya akan membawa judul diskusi tentang teknik review buku dalam menyongsong gerakan.
Nah, sebagaimana Ibu Bapak ketahui bahwa sekarang gerakan literasi sekolah itu sedang menjamur di semua jenjang. Kenapa kita harus berliterasi? Kenapa kita harus berliterasi? Karena pemerintah sekarang sedang membenahi bangsa kita, di mana anak didik kita atau bangsa kita memang pada kesempatan ini sudah bisa membaca, menulis, bahkan mengolah informasi. Tetapi jiwa literatnya masih perlu dibenahi. Untuk itu, sekarang pemerintah sedang merekayasa, sedang membenahi supaya bangsa kita tumbuh sebagai bangsa yang literat. Untuk selanjutnya barangkali tujuan di sini tidak perlu dibahas, barangkali saya langsung akan membahas mengenai next ke slide-nya. Nah, itu bagaimana strategi membangun budaya literasi sekolah. Jadi sebelum kita menginjak kepada literasi buku, ini ada kaitannya dengan membangun literasi sekolah. Di mana di sini membangun literasi sekolah diawali dengan mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, kemudian mengupayakan lingkungan sosial yang afektif, kemudian mengupayakan warga sekolah mendukung sekolah sebagai sekolah akademik yang literat. Nah, di sini mengkondisikan lingkungan ramah literasi ini bahwa di sekolah dibentuk wahana-wahana literasi yang ramah terhadap anak. Misalnya lorong-lorong sekolah, ada pojok baca, ada saung baca, dan lain sebagainya. Itu merupakan mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Next, Bapak. Nah, kemudian sebelum adanya teknik mereview buku, di sini perlu Ibu Bapak kaji juga membangun adab terhadap buku. Saya ilustrasikan kepada salah seorang siswa yang kebetulan tidak lepas dari hasil pengamatan saya waktu itu melihat anak yang membawa bukunya seolah-olah tidak adab terhadap saling rebutan, cara membuka buku, bagaimana cara membawa, itu semua dibahas di dalam gerakan literasi sekolah. Jadi ketika cara membawa bukunya, cara membukanya, itu semuanya dibahas. Contohnya, ketika mau membuka buku, tidak dijilat jarinya misalnya, kemudian dibuka satu persatu, tetapi diberitahu oleh ibu bapak gurunya bagaimana cara merawat buku supaya buku itu tetap terjaga kebaikannya. Next, Bapak. Nah, untuk selanjutnya di sini review buku itu diawali dengan jurnal membaca. Nah, ini sebetulnya cocok untuk kelas awal. Jadi teknik membaca buku ini dibagi 2 sesi, ada yang untuk kelas awal, kelas rendah, untuk kelas SD ya 1, 2, 3, ada juga untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Ini jurnal membaca di sini, ini sangat cocok untuk kelas rendah. Di mana di sini di kelas di jurnal membaca ini menganalisis cerita. Jadi anak membaca cerita, judulnya ditulis, sudah tersedia ini di kolom ini, kemudian tokoh ceritanya siapa, latar ceritanya di mana, begitu, pengarangnya siapa, semuanya sudah terkapar di dalam jurnal membaca ini. Kemudian setelah membaca, anak menganalisis bagian awalnya seperti apa, bagian tengahnya seperti apa, bagian akhirnya seperti apa. Lanjut, Bapak.
Next. Nah, ini di jurnal membaca yang kedua, ini ada persamaan perbedaan tokoh cerita. Tokoh satu perbedaannya apa, tokoh dua perbedaannya apa, kemudian persamaannya seperti apa. Saya ilustrasikan dengan tokoh cerita Dayang Sumbi. Misalnya tokoh satu itu Dayang Sumbi. Berarti anak menganalisis antara tokoh satu Dayang Sumbi dengan tokoh satu Sangkuriang gitu. Perbedaannya berarti di jenis kelamin, kalau Dayang Sumbi itu perempuan begitu ya. Kemudian keibuan, cantik dan lain sebagainya. Di tokoh yang kedua laki-laki begitu ya. Sangkuriang itu laki-laki yang gagah perkasa begitu, tampan dan lain sebagainya. Persamaannya seperti apa? Anak-anak pasti persamaannya, oh ini Sangkuriang dan Dayang Sumbi itu kan makhluk, sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama tokoh yang bukan tokoh antagonis. Itu barangkali bisa dianalisis seperti itu. Next Ibu, next Bapak. Nah, jurnal yang ketiga menganalisis ciri-ciri tokoh cerita. Sekarang dianalisisnya berdasarkan ciri fisik. Contoh, sifat tokoh yang pertama, Dayang Sumbi, ya cantik, keibuan, misalnya fisik. Oh, bukan dari fisiknya ya. Fisiknya itu misalnya tinggi semampai, hidungnya mancung, matanya indah, rambutnya keriting, itu kan dari segi fisik ya. Kemudian tokoh yang kedua ada yang Sangkuriang, dari fisiknya gagah, tinggi, besar, tampan, itu dari fisiknya kekar begitu. Itu dianalisis berdasarkan ciri fisiknya. Gitu. Next, Bapak. Nah, ini di sini ada review jurnal membaca yang berikutnya. Jadi setelah anak membaca, ketika anak membaca ini, anak akan mengetahui nama tokohnya, ya, judulnya apa, begitu. Nah, di sini anak boleh mengutip. Contoh kutipan satu, misalnya di cerita Dayang Sumbi, anak sangat suka dengan kutipan ada dialog si putri yang sedang meninun di hutan ketika teropongnya jatuh, ada ucapan begini, jika perempuan akan saya jadikan saudara, jika laki-laki akan dijadikan suami. Si anak itu senang dengan dialog itu, maka anak itu dikutip, memindahkan dialog itu ke kutipan satu. Apa alasannya? Jadi anak itu bisa mengeluarkan pendapat, alasannya kenapa saya menyenangi kutipan tersebut, karena misalnya untuk menambah persaudaraan dan lain sebagainya. Ada kutipan dua lagi yang sangat disukai oleh anak itu, boleh dikutip lagi, apa alasannya. Kalau misalnya lebih dari 4-5 silahkan saja, selama anak itu senang dengan kutipan-kutipan. Jadi kalau di sini boleh mengutip Ibu Bapak ya di jurnal membaca. Next Ibu dan Bapak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada teknik review Fishbone Oshikawa. Ini namanya fishbone tulang ikan. Di sini ada 5W1H Ibu Bapak. Di bagian ketika anak ini setelah setelah membaca sebuah cerita, maka direview berdasarkan Fishbone Oshikawa. Nah, di bagian kepalanya anak akan menulis hikmah dari cerita tersebut. Misalnya hikmah dari cerita Dayang Sumbi ditulis di bagian kepalanya. Kemudian di judulnya, di bagian ekornya ditulis judul, penulis, penerbit.
Kemudian di kotak yang pertama ini when, kaitannya dengan musim. Ketika saat bulan purnama, ketika pada musim hujan, kemudian tanggal, bulan, tahun itu ditulis di kolom yang pertama ini W, yang pertama yaitu when. Yang kedua where, ini kejadiannya di mana, begitu. Di Tatar Sunda Jawa Barat, di sebuah hutan yang lebat, di cerita rakyat Jawa Tengah dan lain sebagainya. Kemudian di who itu anak akan menulis tokohnya. Di dalam cerita Dayang Sumbi ada tokoh siapa saja selain Dayang Sumbi, barangkali ada si Tumang, ada Celeng dan lain sebagainya. Kemudian yang bawah ini yang why, kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita itu. Misalnya ketika si Tumang itu, ketika Sang Kuryang berburu, begitu ya, kejadian si Tumang disembelih oleh Sang Kuryang, kejadian si Sang Kuryang dipukul oleh ibu, itu boleh ditulis di kejadian-kejadian. Kemudian di why, mengapa itu bisa terjadi, itu ditulis di situ. Dan how, bagaimana tokoh melakukan hal itu. Kenapa sih Sang Kuryang sampai bisa membunuh si Tumang dan lain sebagainya. Itu ditulis di dalam sebuah review yang disebut dengan fishbone Oshikawa atau tulang ikan. Next, Bapak. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil karya anak tentang review fishbone Oshikawa. Jadi di bagian kepalanya mereka menulis hikmah, di bagian ekornya menulis judul pengarang dan penerbitnya. Ini bahkan bisa berkembang lebih bagus lagi, bisa diberi warna dan lain sebagainya. Next, Bapak. Next. Halo, next. Untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak, kita akan lanjutkan dengan teknik AI. Next, Bapak, itu PowerPoint-nya. Ya, halo. Halo? Pak Ya. Aris. Pak Aris. Jadi ini adalah contoh dari fishbone Oshikawa, ya, yang dikerjakan oleh siswa. Next. Aris. Ya. Nah, untuk teknik berikutnya di sini disebut dengan AI. A-nya itu alasan, I-nya isi buku yang menarik, tentunya H-nya hikmah atau pesan moral yang disebut dengan teknik menulis buku paragraf AI. Contoh di sini saya pernah mengamati anak yang memilih judul buku asam urat. Kenapa? Saya tanya, Ananda memilih buku yang berjudul asam urat karena ibu saya mengidap penyakit asam urat, katanya. Jadi mudah-mudahan dengan membaca buku yang berjudul asam urat, saya bisa mengobati ibu saya, katanya, dan bisa mengetahui penyebab-penyebab dari penyakit asam urat. Itu barangkali alasan dari memilih buku tersebut. Ini yang disebut dengan isi buku yang menarik tentunya. Jadi isi-isi buku yang menarik di dalam cerita tersebut dituangkan ke dalam kolom I, yaitu isi buku. Dan hikmahnya juga, apa sih hikmahnya? Boleh ditulis di dalam kolom hikmah. Itu yang disebut dengan teknik review AI. Next, Bapak, next. Lanjut. Nah, ini deskripsi model AI, Bapak, yang dibuat oleh peserta, ya, yang dibuat oleh siswa. Nah, saya bacakan contoh alasannya. Buku ini saya dapatkan sekitar setahun lalu saat berhasil menjawab kuis dalam sebuah acara di Cimahi. Warna buku dan judulnya gue banget, yaitu
biru. Jadi si anak itu mengapa alasannya memilih buku itu karena favorit warnanya sesuai dengan kesukaannya yaitu warna biru begitu ya. Kemudian ini bagian isi bukunya, kemudian hikmahnya bagi saya semakin memaknai bahwa kita harus menjaga diri katanya hikmahnya seperti itu. Ini salah satu contoh deskripsi AI. Jadi ketika anak itu selesai membaca buku, maka dideskripsikan seperti paragraf seperti ini. Next, Bapak. Yang berikutnya yaitu teknik menulis buku. Ada learning, ada di atas ini seperti kertas dibelah menjadi huruf Y, namanya ini YChat ya Pak. Ini di bagian yang atas yang segitiga atas itu adalah apa yang hikmahnya sama seperti AI. Kemudian di sisi kiri ini apa yang didengar, ya apa yang dilihat. Jadi ketika anak itu membaca buku, apa yang dilihat covernya berarti warna biru, ada tokoh apa saja, apa yang dilihat di dalam buku, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Begitu. Kalau yang tersurat jelas gambar-gambar yang bisa dilihat oleh mereka, misalnya ada gambar kakek duduk, ada gambar sawah dengan burungnya dan lain sebagainya. Kalau yang tersirat seperti anak itu membaca terlihat hamparan sawah menguning. Padahal itu hanya kalimat, tidak ada hamparan sawah yang menguningnya. Itu ditulis di situ. Jadi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Di bagian kanan di sini yang terdengar Ibu dan Bapak. Jadi di dalam cerita ketika ada suara cetar-cetar, suara petir membahana, itu berarti yang terdengar. Suara gemericik hujan. Di keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara batuk kakek. Nah itu semuanya ditulis di bagian kolom bagian kanan. Itu barangkali di teknik yang berikutnya. Next, Bapak. Nah, ini hasil dari anak ini sama hikmah ya. Sama ini seperti yang tadi hikmahnya, kemudian yang terlihat di sebagian sebelah kiri, yang terdengar di bagian sebelah kanan. Ada pertanyaan, boleh nggak Ibu katanya di bagian di rolling yang terdengar di bagian kanan, yang yang terlihat di bagian ini, boleh saja silahkan. Ya, next selanjutnya. Ya, nah ini adalah salah satu contoh. Please, mohon maaf saya potong sebentar. Iya, mangga. Ya, sambil mengingatkan kepada Ibu, waktunya mungkin sekitar 5 menit lagi, Bu ya. Ya. Juga Bapak Ibu yang mengikuti diskusi kali ini dimohon untuk mengisi absensi yang telah kami sediakan di link chat yang sudah kami kirim ya. Terima kasih. Baik Ibu, silakan diteruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu contoh deskripsi YChat, model YChat ya, yang ditulis oleh Salsabila ya dari SMP Negeri Cicalengka Kabupaten Bandung ini. Tidak perlu dibacakan barangkali. Dan next selanjutnya itulah Ibu dan Bapak dari teknik review buku. Jadi ada beberapa, ada jurnal, kemudian ada kutipan, ada teknik review Fishbone, AI, dan YChat. Itu mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Lilis, terima kasih. Kita sekarang akan mulai membuka sesi tanya jawab.
saya tadi hampir lupa untuk mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di room ini untuk bertanya kepada Ibu narasumber dengan bisa menuliskan di chatnya atau mungkin raise hand atau angkat tangannya gitu. Kita lihat, dibantu juga Pak Bilal, apakah ada yang akan bertanya dari para partisipan yang hadir di malam hari ini? Ya Pak, siap Pak. Sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada yang raise-nya. Oke. Kalau Ibu Rohani ada yang ingin ditanyakan ya? Bu Rohani ya? Boleh Ibu, silakan. Oh iya, di sini ada Pak. Di kolom chat. Dari Bapak Aris. Siap. Oke. Ternyata ada yang akan bertanya dari, ya saya pertama saya beri kesempatan kepada Pak Aris yang akan bertanya. Silakan Pak Aris. Sudah ada ya di kolom komentar. Mohon dibaca. Pak Pepe. Oh, oke. Oh siap. Ya, saya mau bertanya ya, Bu Lilis. Mangga Bapak. Sama Pak Bilal ya. Ya, Ini yang lagi marah kan sekarang kan COVID ya. Nah, kira-kira Bu, literasi yang bagus untuk COVID ini seperti apa ya Bu ya? Mungkin itu Bu, terima kasih. Iya. Literasi ini bukan hanya membaca dan menulis saja, bukan hanya membaca cerita saja, tetapi ada literasi dasar, ada literasi digital. Nah, yang paling kita terkait dengan COVID ini barangkali kita kembangkan tentang literasi digital. Contohnya, ketika pembelajaran jarak jauh, bagaimana ibu dan bapak menyampaikan pembelajaran kepada siswanya, bagaimana ibu dan bapak menyampaikan penilaian kepada siswanya, maupun sikap keterampilan pengetahuan melalui digital, itu merupakan hal yang sangat cocok sekali di tengah-tengah maraknya COVID-19. Jadi bukan hanya membaca saja. Seandainya mau diterapkan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, atau ada sekarang gerakan literasi yang tingginya juga dengan literasi digitalnya melalui dan lain sebagainya. Itu barangkali Pak Aris ada yang mau menambahkan, silahkan, atau Pak Aris sendiri yang mau menambahkan, mangga, silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu, cukup paham dengan pertanyaannya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris dan Ibu yang tadi sudah menjawab, Ibu narasumber. Sekarang ada lagi pertanyaan Bu dari Ibu Sahidah ya. Ibu Sahidah akan bertanya. Silakan kepada Ibu Sahidah, waktunya dipersilakan. Mohon Pak Bilal diaktifkan mikrofonnya. Ibu Sahidah. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Syahidah dari SMP Muslimin. Kebetulan Ibu dari KBB juga ya. Mohon maaf Bu, tadi masuknya telat. Gak apa-apa Bu. Saya baru ikut gabung di GLS di sekolah itu. Emang dari sebelumnya emang ikut, cuman tidak dijadikan pembimbing. Baru sekarang yang insya Allah mudah-mudahan bisa belajar ya. Katanya untuk literasi wisata itu seperti untuk nggak tahu di KBB atau semua Bu, itu memang jadi nggak ada ya? Oh iya, sebetulnya bukan hanya literasi wisata yang tidak ada, tetapi program untuk SD. Kalau tahun kemarin itu kita ada program TMBB, tantangan membaca Bandung Barat, di mana SD dan SMP disatukan. Iya. Tapi sekarang SMP berdiri sendiri, jadi SD tidak diikut sertakan. Sebetulnya kita tidak hanya terpaku kepada TMBB saja, karena TMBB di situ menyangkut ada ada literasi wisatanya gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi sebetulnya
ketika kita sudah menerapkan di sekolah, tidak hanya tergantung kepada tantangan membaca saja. Silakan aja itu dilanjutkan di program sekolahnya. Apalagi sekarang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kontekstual, ya, pembelajaran yang betul-betul real, yang harus dipahami oleh siswa, apalagi nanti kalau misalnya kondisi kita sudah dinyatakan aman dari COVID-19, jadi bisa diterapkan lagi itu literasi wisatanya. Apalagi sekarang Bandung Barat ini kan sedang sudah dibuka beberapa objek wisata, jadi sambil wisata anak-anak sambil berliterasi. Tapi jangan lupa ibu-ibu itu ditindaklanjuti. Ketika anak sudah berwisata, ditindaklanjuti dengan literasinya, kemudian ditindaklanjuti dengan hasil reviewnya, kemudian presentasinya dan lain sebagainya. Itu saja barangkali Ibu. Iya. Ya udah nggak apa-apa, jangan ditampilin. Iya. Alhamdulillah untuk di SMP sudah dijalankan Bu seperti itu. Iya, iya. Untuk literasi keluarga juga, alhamdulillah untuk ya di rumah, jadi ikut di sini, jadi ikut juga menerapkan di rumah ya Bu ya. Iya, betul. Udah jadi host. Jadi Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Mangga. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah ada yang bertanya 2 orang. Saya sekarang beri kesempatan 1 orang lagi yang akan bertanya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali pada Bapak Ibu yang hadir di room ini, dimohon untuk mengisi absensi yang telah kami sediakan di chat ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, bentar lagi. Ya. Ada salah satu pertanyaan dari peserta. Mungkin peserta ini kalau nggak salah siswa SMKN 1 Campaka, yaitu Cynthia Fitri Pak. Tapi mungkin dia belum paham, baru pertama kali juga buka Webex. Nah pertanyaannya, kalau literasi di SMK itu kira-kira yang lebih unggul katanya untuk menyongsong generasi 4.0 itu seperti apa ya? Mungkin seperti itu Ibu. Iya. Jadi untuk SMK itu literasinya literasi STEM yang kemarin dibawakan oleh narasumber ketika paparan umum. Jadi ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, gitu, ada math-nya, gitu ya. Jadi sangat bagus sekali untuk SMK. Ketika jurusan otomotif ya, itu kan STEM itu berbasis masalah. Jadi diawali dengan masalah dulu. Contohnya seperti ini. Ketika seorang presenter yang tidak bisa dibantu oleh pointer ya, yang tidak punya pointer, terbayang jongkok, duduk, menerangkan, memainkan lain-lain sebagainya. Itu kan masalah. Lalu seorang engineering, seorang ahli perekayasa, bagaimana supaya si presenter ini dibantu oleh sebuah alat agar dia nyaman presentasinya, maka dibuatlah PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kan untuk membuat PowerPoint pasti ada formulasinya. Untuk memindahkan huruf sinar inframerahnya itu formulasinya harus seperti apa. Itu kajian anak-anak SMK. Kemudian ketika BBM-nya sekarang, BBM kita sudah mulai punah, ada yang sudah berhasil anak SMK membuat mobil tanpa BBM, membuat mobil yang tenaga surya dan lain sebagainya. Itu barangkali untuk menurut saya khusus untuk SMK itu literasinya literasi STEM, Bapak. Jadi mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, dan math atau matematika. Itu barangkali Bapak, Ibu. Mau bertanya, Bu? Bangga. Iya, ini dari siapa? Bu Rohani bukan? Oh, Bu Wanti. Iya. Baik Bu, Ibu kebetulan saya beri kesempatan penanya nomor 4
Persilakan Bu ya. Ya. Assalamualaikum Buat Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya. Eh, saya Wanti dari Cianjur, dari SDN Lembur Situ. Mau bertanya bukan tentang isi materi, tetapi kepada tekniknya. Ketika tadi saya mendengarkan sambil menyimak materi yang dalam bentuk PPT, beberapa kali saya mendengar next Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah berarti yang mengatur tayangan PPT itu bukan Ibu sebagai pembawa atau narasumber, tetapi berarti host ya Bu ya? Cuma itu saja. Karena ini jadi penting, nanti saya belajar tampil juga, apa itu jadi host, apa itu jadi narasumber. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, sekaligus koreksinya. Sebetulnya yang menyediakan, menyajikan PPT itu saya seharusnya. Tetapi terjadi tadi trouble gitu, tidak bisa tayang. Setelah saya share konten itu sampai sekarang tuh masih loading terus begitu. Maka ada alternatif dari Pak Aris, tolong filenya katanya Mas dikirim ke Pak Aris begitu, sehingga berjalanlah seperti ini. Karena sampai sekarang saya belum bisa, saya tadi ketika latihan dengan Pak Pepi, Pak Bilal, itu muncul bagus gitu, karena mungkin sinyal. Nah, ketika saya mau tampil, saya share konten, sudah diklik itu ya, share kontennya, itu sampai sekarang masih muter, masih loading, begitu Ibu dan Bapak. Begitu Ibu. Bentar. Sebetulnya Ibu, hanya trouble saja. Ya, Ibu di laptop apa di HP? Di laptop Ibu. Saya insya Allah mencoba besok, kalau kebagian saya akan mencoba di HP, itu belum pernah juga. Tapi mudah-mudahan bisa lancar. Terima kasih Bu. Iya. Mangga. Oke, terima kasih Ibu Wanti ya. Iya, tadi seperti yang Ibu Lilis jawab, bahwa memang tadi sebenarnya dari awal ada kendala untuk menampilkan materi. Jadi tadi sengaja supaya diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Jadi sengaja materinya dibuka oleh ditampilkan tidak oleh pemateri gitu. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, sepertinya mungkin cukup ya sesi tanya jawab ini kita akhiri. Dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu narasumber, Ibu Lilis, yang sudah memberikan materinya, dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir sebagai partisipan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin sedikit saya simpulkan dari hasil pemaparan materi yang Ibu Lilis tadi sampaikan. Tema kali ini kita tadi membahas tentang teknik review buku dalam menyongsong gerakan literasi. Nah, di sini ada tadi kurang lebih mungkin ada 3 teknik untuk review buku ini. Yang pertama tadi ada teknik 5W1H ya. Terus ada juga teknik AIH, alasan, isi, dan hikmah. Dan yang ketiga ada teknik Y chart gitu. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin sebelum kita akhiri diskusi malam ini, mungkin dari Ibu pemateri ada yang akan disampaikan untuk mungkin sebagai penutup atau sudah cukup? Iya, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Ibu dan Bapak sudah setia mendengarkan paparan, begitu mohon maaf, dan saya mohon diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis Sumarni MPD yang telah memberikan materi pada diskusi malam hari ini, dan juga saya tidak lupa ucapkan terima kasih pada para partisipan yang sudah bergabung di room diskusi malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator.
Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan kepada host Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin untuk materinya cukup ya sampai sini pemaparannya. Nah, mungkin sebelum ditutup, mungkin saya ada sedikit permintaan maaf ya. Karena sebelumnya mungkin dari awal ya, dari mulai persiapan, sebetulnya udah dicek, bahkan kita udah latihan dulu. Sebelum ke room ini kita udah latihan dulu, namun karena sinyal mungkin ya, jadi kita agak kurang kondusif. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya. Terima kasih buat partisipan dan jangan lupa mungkin di sesi yang lain karena masih banyak lagi kegiatan video conference yang akan kita selenggarakan. Jadi mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan jangan bosan untuk terus mengikuti kegiatan ini. Insya Allah bermanfaat. Saya tutup ya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan host, saya kembalikan lagi ke Pak Aris ya. Oke, baik. Bagus. Terima kasih.